Rangkaian kampanye akbar nasional Partai Nasdem terus berlanjut. Di hari kelima kampanye akbar, Partai Nasdem menggelar rapat konsolidasi internal fokus pada pemenangan Partai Nasdem di pemilu 2024 khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Di bumi Tambun Bungai ini, Surya Paloh mengajak kader Nasdem melanjutkan cita-cita dan gagasan pendiri bangsa. Partai Nasdem terus bergerak memanaskan mesin partai jelang 20 hari menyambut Pesta Demokrasi. Usai kampanye akbar di NTB, Bali, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis 25 Januari kemarin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama jajaran Dewan Pakar Nasdem tiba di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedatangan para petinggi Partai Nasdem ini disambut sangat meriah oleh jajaran DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Faridawati Dahlan Aceh. Kalimantan Tengah dinilai sebagai basis Partai Nasdem karena sejak awal berdirinya Partai Nasdem di Kalimantan Tengah lah tumbuh banyak pemimpin yang terbukti menyuarakan asa rakyat. Saya mempunyai optimisme kalau kita mampu terus mempertahankan semangat kekeluargaan kita dalam semangat persatuan sebangsa dan setanah air. Dan mendahulukan kepentingan persatuan itu sendiri di atas kepentingan hal-hal lainnya. Insya Allah, anak cucu kita akan mencatat pejuang-pejuang demokrasi yang sejati itu amat besar disumbangkan oleh partai dan kader-kader Partai Nasdem. Dan itu adalah saudara semuanya. Maka sekali lagi saya mengucapkan selamat berjuang pada saudara. Kalimantan Tengah adalah tumpuan harapan kita. Surya Paloh menambahkan Partai Nasdem konsisten membawa cita-cita bangsa Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam arahannya, Surya Paloh mengingatkan dalam pencalonan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, menjadikan Partai Nasdem harus siap hadapi tantangan, tekanan, hingga intimidasi, hingga bisa membuktikan bahwa Nasdem berhasil mempertahankan martabat dan konsistensinya. Nasdem, seperti saya katakan, adalah institusi partai politik dengan komitmen, profesionalisme, dan moralitas. Tetap menghargai konstitusi di atas subjektivitas kepentingan diri Partai Nasdem itu sendiri. Dan saudara, inilah sebabnya kenapa kita mencalonkan seorang warga negara, anak bangsa ini, putra negeri ini. Kita melihat hal yang sama. Ketika tahun 2009-2014 kita melihat seorang Jokowi, kita melihat dalam perspektif yang mungkin tidak sama, tapi mendekati, mencalonkan Anies Baswedan. Berbagai pertanyaan dihadapkan kepada kita. Apa ini tidak salah mencalonkan Anies Baswedan? Apa jawaban kita? Kita telah menimbangnya baik-baik. Kita telah melakukan kontemplasi dan perenungan yang cukup dalam. Kita mempunyai konsistensi sikap untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan Partai Nasdem, apalagi kepentingan Ketua Umum Partai Nasdem itu sendiri. Selanjutnya, Surya Paloh sebagai benteng penjaga demokrasi juga menyatakan bahwa peran dan kewajiban Partai Nasdem sebagai partai politik sangatlah besar dalam menentukan nasib perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari memilih presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota.
Partai Nasdem tidak ingin menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, karena jika disalahgunakan maka bisa menghambat majunya Indonesia, bahkan buruknya bisa memporak-porandakan negara ini. Oleh karena itu, menurut Surya Paloh, profesionalisme tidak terpisahkan dengan etika dan moralitas. Nasdem pun kini tengah bergulat memperjuangkan hal tersebut. Saudara, para kader yang saya banggakan, inilah sebuah tantangan kepada kita. Tantangan yang dihadapkan kepada institusi partai politik itu adalah juga merupakan tantangan kepada Partai Nasdem. Maka sewajarnya dan semestinya lah para kader partai ini mampu meningkatkan output kinerjanya dengan achievement dirinya, agar profesionalitas yang mereka miliki sebagai para politisi dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi di mana saja selalu saya ingatkan, profesionalitas itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa terpisahkan dengan apa yang saya katakan etika dan moralitas. Sebuah profesionalitas yang bergandengan seiring, selaras, senafas dengan nilai-nilai moralitas. Dan Nasdem sekarang sedang bergulat untuk memperjuangkan itu. Bertajuk Nasdem menang besar di 2024, DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah menargetkan 2 kursi DPR RI dan mendapatkan raihan suara kemenangan pasangan Amin lebih dari 50%. Hal ini dilakukan untuk mendulang target pemenangan nasional Nasdem 100 kursi hingga menjadi 3 besar partai pemenang pemilu. Usai menemui kader, Surya Paloh memberikan penghormatannya kepada sang proklamator Soekarno dengan mengunjungi Tugu Bung Karno di Kota Palangkaraya. Tugu Bung Karno ini diresmikan langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada 17 Juli 1957, di mana pada saat itu Soekarno mencanangkan Palangkaraya menjadi ibu kota negara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Glorinata, Suaritiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.